membicarakan tentang tema kita, Rhythm of Work and Rest. Irama dari bekerja dan beristirahat. Sesuai dengan tema seluruh rock tahun ini, yaitu The Year of Reproduction, tahun daripada mereproduksi atau memproduksikan ulang, maka kata reproduksi itu bisa saya terjemahkan menjadi satu hasil yang kita hasilkan dari usaha kita, dari kerja kita, termasuk dari iman kita. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana sebuah pekerjaan itu. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang apa itu pekerjaan. Yang sekarang minggu ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita harus melakukan pekerjaan itu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Bekerja, tapi bekerja yang seperti apa? Bukan cuma sekedar bekerja dan bukan juga bekerja untuk menghasilkan uang, bukan juga bekerja untuk jadi orang terkenal, tetapi bagaimana caranya kita bekerja untuk Tuhan, karena Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan itulah yang terpenting dalam hidup kita. Yuk kita buka Kejadian 2 ayat 1 sampai 9. Kejadian 2 ayat 1 sampai 9 pedoman kita untuk kali ini. Saya berharap kita bisa menyelesaikan seri kedua, Rhythm of Work and Rest. Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-1. Kejadian pasal 2 ayat 1. 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Ayat 5. Sebelum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Disitulah di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, kita sudah baca 1 sampai 9 dari Kejadian pasal 2. Nah, saudara, kita lihat bahwa di sini Tuhan sendiri bekerja. Kita minggu lalu sudah mempelajari, sudah membahas dengan panjang lebar bahwa Tuhan bukan cuman berkata lewat firman segala sesuatu jadi. Tetapi Tuhan juga bekerja dengan tangannya, membentuk manusia, membentuk taman di Eden. Jadi Tuhan mengotorkan tangannya untuk mengerjakan firman-Nya. Jadi kalau banyak dari antara kita yang berkata percaya Tuhan saja, kita tidak usah kerja apa-apa, itu sangat salah, itu sangat keliru. Dan Tuhan membuktikan bahwa dirinya sendiri bekerja. Bahkan di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, Bapakku sampai hari ini masih bekerja. Jadi kita lihat bekerja adalah sesuatu yang spiritual. Bukan sesuatu yang natural saja, bekerja adalah hal yang rohani. Bekerja menghasilkan suatu produktivitas adalah etos kerja sistem yang Tuhan canangkan buat hidup kita. Tuhan memberikan pola bahwa kerja selama 6 hari. Hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 dia istirahat. Kita jelaskan minggu lalu, dia istirahat bukan karena capek, dia istirahat karena memang sudah selesai. Dan karena sudah selesai, dia istirahat. Itu untuk memberikan contoh, untuk memberikan pola kepada kita dalam kehidupan ini. Kerja
dan rest. Kerja dan rest. Jangan dilanggar sistem ini. Jangan diterobos kerja dan rest ini. Tetap iramanya sampai kapanpun harus seperti ini. Nah, bagaimana caranya bagaimana kita melakukan sistem kerja dan rest yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak memviolate apa yang Yesus atau yang Bapa di surga sudah berikan polanya. Saya menyodorkan ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Kalau sudah mau catat 3 hal ini, look in atau lihat ke dalam. Yang kedua, look out, lihat keluar atau lihat sekitar saudara, lihat ke dunia saudara. Yang ketiga, look up, lihat kepada Tuhan. Nah, yang saya maksudkan dengan lihat ke dalam adalah bekerja karena siapa jati diri Anda, karena talent, karena bakat, karena karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu, yang Tuhan sudah taruh sejak kita dalam kandungan. Every one of us punya bakat yang perlu kita gali, yang perlu kita temukan, yang perlu kita kerjakan. Tanpa kita mengerti bakat kita, kita bisa kerja apa saja dan menghasilkan uang, bahkan mungkin terkenal, tetapi tidak akan membuat hidup kita menjadi satisfied. Itu yang lihat ke dalam. Lihat keluar adalah lihat sesuatu di sekitar Anda, di lingkungan Anda, atau di dunia luar, apa yang bisa Anda dan saya kerjakan dengan bakat dan talenta dan karunia yang ada pada kita untuk mengisi kekosongan dunia luar, atau dengan bahasa kerennya, untuk kita menolong kebutuhan mereka. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita, kita produce lewat bakat kita. Itu lihat keluar. Dan ini juga berbicara tentang kalau kita memproduce bakat kita dan menolong orang luar, berarti kita menjadi jawaban atau solusi bagi orang-orang di sekitar kita. Ya apa ya? Yang ketiga adalah look up, lihat kepada Tuhan. Apa yang saya maksudkan? Bahwa lihatlah dalam talenta dan karunia, dan waktu kita menggolang talenta dan karunia kita dan menghasilkan satu produk yang menolong orang lain, yang membantu masyarakat kita, yang menyelesaikan masalah di sekitar kita, saudara sedang mengaplikasikan panggilan hidupmu. Karena dalam sebuah karunia atau talenta dan mengaplikasikannya, saudara punya sebuah misi. Saudara punya sebuah purpose, saudara punya sebuah destiny yang harus dicapai. Look in, look out, and look up. 3 hal ini masuk di dalam diri kita, maka Alkitab dan saya pun sama-sama sangat percaya. Hidup Anda akan satisfied. Hidup Anda akan penuh dengan kepuasan. Walaupun Anda tidak jadi orang paling kaya, Anda tidak jadi presiden, Anda tidak jadi orang yang super power, karena memang itu bukan panggilanmu, Anda akan satisfied. Nah, yang salah ini banyak sekarang karena kita tidak mengerti identitas kita, karunia kita, talenta kita siapa, sehingga kita akhirnya disodorkan oleh orang lain, oleh pendidikan, oleh culture, oleh budaya, oleh orang-orang yang kelihatannya sukses secara materi, secara pangkat, secara jabatan. Lalu kita mengambil itu dan mengcopy, kalau aku mau jadi orang hebat, jadi seperti mereka. Nah, ini yang kekeliruan kita. Bahkan kita pun sering mengajarkan anak untuk mengambil jurusan sekolah, bukan jurusan tanah abang, lapangan banteng, bukan. Tapi jurusan yang Anda pikir bisa menghasilkan uang dengan mudah. Ya apa ya? Nah, jadi itulah tanda kesalahan. Nah, sekarang saya akan masuk lebih dalam. Lihat yang pertama tadi apa? Lihat ke dalam. Yang kedua, lihat keluar. Yang ketiga, lihat ke atas. Nah, sekarang kita lihat ke dalam. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perhatikan, Tuhan menjadikan kita, bahasa Indonesia nggak enak, gambar dan rupa itu sama. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan image. Image itu adalah kesetaraan kita dengan Tuhan. Nah, saya bolak-balik bersering dari mungkin ratusan atau ribuan kali saya berkhotbah dari ayat ini. Hari ini saya akan masuk lebih dalam ke dimensi yang sama, tapi dengan penjabaran yang lebih melebar. Semua manusia, bukan cuma anak Tuhan, bukan cuma orang Kristen, tapi semua manusia diciptakan segambar, se-image dengan Tuhan. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain, Mazmur 139 Tuhan berkata, Mas Daud berkata bahwa Tuhan menenun dia di dalam kandungan dan dia memberikan bakat, menentukan hari, menentukan tanggal, menentukan sesuatu yang harus dicapai oleh manusia itu. Nah saudara, kesetaraan dengan Tuhan inilah image-nya Tuhan. Apa? Mencipta. Tetapi kata mencipta artinya adalah membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tuhan menciptakan bumi dari tidak ada, dia berfirman menjadi ada. Tetapi pada waktu menyempurnakan bumi, Kejadian 1 ayat 2, bumi dalam keadaan kosong, gelap gulita, kelam kabut dan belum berbentuk. Maka roh Tuhan melayang-layang. Nah, ini yang disebut adalah tadi Tuhan create something, tetapi Roh Kudus adalah recreate atau subcreate. Ini yang harus kita lakukan, bukan mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu hanya Tuhan. Tetapi subcreate adalah make atau making something atau membuat sesuatu dari yang sudah ada menjadi sesuatu yang berbeda. Contoh, saudara tidak bisa menciptakan beras, tetapi saudara bisa membuat beras menjadi nasi, betul nggak? Beras tidak bisa berubah menjadi nasi dengan sendirinya. Tepung gandum tidak bisa berubah menjadi roti dengan sendirinya. Itu harus ada kreasi atau subkreasi. Ada orang yang membuatnya. Nah inilah tugas kita untuk menggali. Kacamata yang saya pakai bukan karena tiba-tiba beluk ada kacamata saya pakai. Ada orang yang membuatnya, kacanya, framenya, bentuknya. Bahkan sekarang menjadi model. Nah inilah yang saya katakan bahwa when you have a talent, karunia di dalam diri kita yang Tuhan berikan, maka kita bisa mencipta sesuatu. Oke, kita lihat. Hanya subkreasi yang membuat relatif baru dari materi yang ada. Subkreasi adalah untuk melakukan yang Roh Kudus lakukan. Kejadian 1 ayat 2. Udah. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Apa yang Roh Allah lakukan? Apa yang Roh Kudus lakukan? Membawa keteraturan dari kekacauan. Dari keadaan kacau, dari keadaan berantakan, Roh Kudus hovering bahasa Inggrisnya, tapi dalam bahasa Indonesianya melayang-layang. Sebetulnya nggak enak, hovering itu terbang mengitari seperti ayam mengerami telur. Itulah hovering. Mengelilingi, menguasai seluruhnya. Roh membawa sesuatu yang baru dari materi yang ada yang belum dikembangkan. Saudara bisa ngikuti saya sampai sini? Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan memberikan kreativitas ke dalam diri kita. Tuhan memberikan daya imajinasi di dalam diri kita. Itu adalah kemampuan dari Tuhan. Nah kita melihat, itu look in. Setiap manusia memiliki keinginan untuk merefleksikan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Saya nggak tahu saudara, tetapi saya sering timbul dalam pikiran saya. Aduh, aku pengen begini nih, aku pengen buat ini, aku pengen begini. Pernah nggak begitu? Itulah ada sesuatu di dalam diri Anda yang digerakkan oleh Roh Kudus yang create something
untuk Anda jabarkan, untuk Anda olah dalam pola pikir dan pekerjaanmu untuk membuat sesuatu yang baru. Nangkep nggak? Buat saya khotbah ini adalah hasil look in saya. Saya dipanggil untuk berkhotbah, tetapi bukan cuma sekedar berkhotbah. Banyak sekali orang berkhotbah, baca Alkitab, jelaskan 1-2 kalimat, selesai. Tetapi bagi saya punya sesuatu yang Tuhan berikan kemampuan untuk dig in lebih dalam dan menggali sehingga banyak sekali khotbah-khotbah saya menginspirasi orang untuk mengerti apa itu kehidupan. Nah, contoh bagaimana kita bisa look in. Jika Anda membuat sebuah bisnis, Anda pengen sekali punya bisnis. Anda mengambil bagian-bagian apa yang penting untuk dilakukan preparation untuk sebuah bisnis. Anda melihat kebutuhan apa dari orang-orang di sekitar Anda, manusia di sekitar Anda. Dan Anda menciptakan bisnis yang tidak ada sebelumnya atau produk yang tidak ada sebelumnya itu menjadi ada. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Apa itu namanya? Bisnis. You make something dari hasil imajinasimu dan kau wujudkan menjadi satu produk yang berguna bagi masyarakat. It's business. Kalau ini Anda lakukan, don't talk about money, money will follow. Salah satu contoh yang paling lagi lumrah sekarang, Anda tahu kenapa Bill Gates kaya raya? Dia look in ke dalam. Dia punya kemampuan untuk build sebuah komputer. Dia tinggalkan kuliahnya, dia mulai merintis dari sebuah garasi, dia bangun bagaimana membangun sebuah komputer PC, personal komputer, dan dia punya penglihatan keluar dan dia berkata bahwa aku mau setiap rumah tangga punya satu minimal komputer. Saudara bayangkan, dengan look in dan look out yang dilakukan oleh Bill Gates, dia menjadi apa? Orang yang paling kaya di dunia. Kekayaan tidak perlu Anda cari. When you do your talent and you look outside and you feel it with your talent. Wow. Yang kedua, Anda mengambil sebuah elemen fisik. Misalnya Anda tertarik kepada anatomi tubuh manusia. Anda tertarik kepada pemandangan. Anda tertarik kepada binatang, posturnya dan lain sebagainya. Lalu Anda bisa membuat capture itu dan bisa melukiskan dalam sebuah kanvas. Apa namanya? Karya seni. Mahal nggak? Tergantung bagaimana kualitas karya seni itu. Saya sampai hari ini menggambar buat saya lebih sulit daripada apapun. Karena saya tidak dipanggil untuk hal-hal yang seni. Saya mungkin seniwan. Tapi buat orang yang punya darah seni, dipanggil punya karunia seni, melihat sesuatu langsung ambil pensel, krak, bisa jadi sama. Buat saya, Masya Allah, bikin benang kusut aja susah saya. Yang ketiga, Anda mengambil alih sebuah organisasi atau sebuah bisnis, sebuah departemen, sebuah keadaan yang buruk yang sedang mengalami turn down atau sedang di ujung kebangkrutan, kerugian. Lalu Anda ambil alih dan Anda restrukturisasi dan Anda ubah manajemennya, Anda invest di sana. Apa namanya? Apa namanya? Ayo yang pinter bisnis, yang jago bisnis apa namanya? Kalau bisnis lagi lemah diambil terus dibuat baru lagi, apa namanya? Acquisition, restrukturisasi. That business, justru orang-orang yang jago bisnis akan berkata bahwa mana bisnis yang jelek. Tapi kita seringkali bodoh, kita mencari bisnis yang hebat, kita beli dengan harga mahal. Bodoh nggak? Bodoh sekali. Kenapa? Karena Anda membeli apa yang kesuksesan orang itu. Lalu Anda turunkan kepada Anda, belum tentu Anda sukses.
Kalau mau beli bisnis yang sedang going down, yang sedang hancur, Anda lihat ini punya prospek enggak dengan bakatmu dan dengan keadaan di sekitar. Beli semurah-murahnya. Lalu Anda ambil, Anda operasi dan Anda olah, Anda ganti orangnya, Anda ganti manajemennya dengan kemampuanmu. Dan bisnis itu akan kembali booming. Wow, that's yang membuat orang kaya raya tuh itu. Jangan pernah mau disodori, ini bisnis gue lagi mampu nih, lagi hebat nih. Ambil nih $1 juta. Iya. Kita ngasih untung sama dia, tapi kita bisa jadi buntung. Karena belum tentu kita bisa mengolah apa yang dia sukses menjadi kesuksesan kita. Yang keempat, Anda punya skill untuk berbicara, Anda punya skill untuk mengeksplain, menjelaskan kepada orang-orang di sekitar Anda. Lalu Anda bisa juga melihat ke dalam orang yang ini punya bakat ini, punya bakat itu. Lalu Anda ajar mereka, Anda buka visi mereka, Anda berikan mereka pengarahan, apa namanya? Guru. Teaching. Membukakan visi, membukakan pengertian kepada anak-anak dari kecil yang gak tahu apa-apa. Kalau Anda tidak dipanggil jadi guru, Anda menjadi guru, makanya banyak guru yang gak karuan. Saudara, Anda seorang hairstyle. Dibayar untuk apa? Untuk beresin rambut yang acak-acakan. Betul gak? Tapi sekarang zaman berubah. Rambut yang rapi dibuat acak-acakan. Ya enggak? Ya apa ya? Messi style lah dan lain sebagainya. Tapi kita senang tuh. Are you with me? Ini loh panggilan-panggilan hidup kita. Anda senang sekali lihat makhluk yang kecil pakai mikroskop. Anda lihat sekali orang-orang sakit, nggak karuan seperti apa. Anda terpanggil untuk melakukannya. Apa namanya? Researchers atau seorang medical atau seorang terapis. Atau mungkin kayak Jane Lima, seorang nurse yang nggak tahan melihat orang sakit. Dia akan bantu, dia nggak bisa ngobati, tapi dia akan lakukan apa yang bisa dia bantu. Terapis. Ini semua pekerjaan yang bukan cuma halal, tapi pekerjaan yang punya dignity, pekerjaan yang punya minggu lalu saya sudah katakan bahwa even seorang tukang kebun sekalipun, kalau mereka mengerjakannya dengan hati dan panggilan hidupnya, seorang cleaner sekalipun, mereka melakukannya dengan panggilan hatinya, tidak ada pekerjaan yang rendah, tidak ada pekerjaan yang tinggi, tidak ada pekerjaan yang buruk, tidak ada pekerjaan yang mulia. Semua pekerjaan mulia. Yang menentukan rendah atau mulia adalah kita sendiri. Dan kita sering kejebak dengan pengertian kemuliaannya dihasilkan dari apa? Berapa banyak duit yang kamu hasilkan? Berapa banyak posisi yang bisa kamu, berapa terhormatnya posisi yang bisa kamu tempati? Dan itu semuanya tidak biblical dan itu salah kaprah. Oke. Slide 8. Ini yang penting. Waktu Anda melihat ke dalam dan menemukan bakatmu, lalu Anda mengeksploitasinya, Anda menggalinya dan melakukannya, Anda sedang melakukan yang Roh Kudus kerjakan waktu dia melayang-layang mengerami bumi, membentuk bumi yang kacau menjadi bumi yang teratur. Are you with me? Dan sebetulnya inilah panggilan kita semuanya. Kita ada di dunia untuk membereskan apa yang tidak beres. Apa yang kusut, apa yang ruwet. Jangan kita terbalik. Kita sudah punya sesuatu yang baik. Tetapi kita tukarkan dengan saudaraan bumi, saudaraan dunia, saudaraan daripada culture. Yang berkata kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Kita tinggalkan firman dan kita berkata kita sudah ketinggalan zaman. Sekarang Alkitab cuma tinggal teori. Kenyataannya tidak demikian. Why? Karena kita karena kita tidak mengerti apa yang Alkitab maksudkan. Anda perlu melakukan sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kita perlu mengcopy apa yang Roh Kudus kerjakan. Amin. Setiap orang memiliki bakat. Setiap orang harus melihat ke dalam. Anda harus mencari tahu apa pemberian Tuhan kepada Anda. Bukan cuma kita minta berkat, minta berkat, minta berkat.
Kenapa kita selalu datang ke gereja minta berkat? Karena kita tidak tahu bakat apa yang kita punya, lalu kita tidak mengolahnya. Sehingga akhirnya kita minta jalan pintas. Bless me Lord, bless me Lord. But when you do your calling, when you do your talent, dan engkau menolong orang, tanpa engkau sadari, engkau sedang melakukan firman Tuhan. Nangkep gak? Melakukan firman Tuhan bukan cuma berdoa. Melakukan firman Tuhan cuma bukan baca Alkitab. Melakukan firman Tuhan bukan cuma nginjilin orang bersaksi. Tidak. Melakukan firman Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Dan engkau mengerjakannya dengan segenap hati. Dan biarkan Tuhan yang mengurapi dan membuat kita menjadi seperti Dia berhasil. Amin. Perhatikan ini. Jika Anda memiliki bakat yang Anda tidak pernah memintanya. Ada yang pernah minta bakat? Nggak ada. Yang minta berkat, betul nggak? Dan memang tidak salah Anda tidak pernah minta bakat. Karena bakat tidak perlu diminta. Bakat Tuhan sudah berikan when you born. Anda tidak pernah memintanya. Tetapi karena Anda tidak tahu bakat Anda apa, Anda tidak mengerjakannya sesuai dengan bakat Anda. Tetapi pada waktu Anda mendapatkannya, Anda mengerjakannya, Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Tetapi pada waktu Anda tidak mendapatkannya, Anda sedang mengerjakan sesuatu yang berbeda. Misal. Contoh tadi kayak Bill Gates ya. Dia lahir abad ke-21. Kalau Bill Gates ini tidak lahir di Amerika, dia lahir di puncak gunung Himalaya dengan mimpi yang seperti itu. Kira-kira dia bisa melakukannya enggak? Are you with me? Inilah contoh bahwa apa yang Anda lakukan, seberhasil apapun Bill Gates, seberhasil apapun siapa pembuat Facebook? Mark Zuckerberg. Kalau dia lahir di pedalaman gua India sana, dia belum tentu membuat satu fenomena yang baru. Kenapa? Karena data informasi, data kemajuan teknologi, dia tidak bisa terima. Meskipun ada di dalam dirinya ada bakat yang tersembunyi, tetapi karena infonya nggak masuk, jadi konslet. Saudara, jangan kau pikir kau bisa hebat karena engkau. Aku kok. Semuanya karena aku kok. Banyak orang sombong kan begitu. Aku kerja keras, aku yang menghasilkan, aku punya inspiratif. Tetapi kalau Anda punya bakat, punya inspiratif, Anda dilahirkan di tempat yang keliru, di zaman yang keliru, di waktu yang keliru. Jadi apa kita? Tidak jadi apa-apa. Jangan jadi orang yang amat takabur, sombong, semuanya aku bisa. No, keberhasilanmu walaupun kau bukan anak Tuhan, ada Tuhan yang menentukannya. Jadi jangan percaya kalau orang bilang nggak ada Tuhan. Jangan percaya kalau ada orang bilang semuanya ini karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah Tuhan tentukan dan sudah atur. Tetapi saya mau tanya sekarang, kenapa kita mesti menunggu seperti Bill Gates? Kenapa kita mesti menunggu seperti Mark Zuckerberg yang punya momentum yang tepat, bakat yang tepat. Dia rela korbankan sekolahnya di sekolah yang terbaik di dunia. Dia rela drop out, tetapi dia mengolah apa yang ada di dalam dirinya dan diaplikasikan untuk menolong orang lain. Saudara, saya sodorkan hal kedua. Jangan tunggu jadi seperti mereka. Hal kedua yang harus Anda lakukan adalah Anda tahu apa yang ada di dalam diri Anda. Oke? Temukan itu di dalam Tuhan karena Tuhan pasti akan memberitahukan kepada Anda. Lalu sekarang yang kedua, tengadahkan wajahmu, lihat sekitarmu. Apa yang bisa kau kerjakan dari apa yang ada di dalammu? Nangkap nggak maksud saya? Apa yang bisa Anda lakukan? Lihat sekitarmu. Pasti, makanya saya bilang dari dulu, opportunity tidak diciptakan oleh dunia. Opportunity diciptakan oleh Tuhan untuk diisi oleh bakat dan karunia dan talenta yang ada padamu. Dan jangan bilang kebetulan.
Jangan bilang timingnya tepat. Yang ngatur semuanya Tuhan. Are you with me? Semua timingnya diatur oleh Tuhan. Jadi berhubungan dengan Tuhan itu bukan cuma datang ke gereja berdoa, minta keselamatan, bayar perpuluhan pulang. Bukan. Saudara, itu naif kalau kita beriman kepada Tuhan seperti itu. Tetapi masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan dalam dunia ini untuk mengakses kepada kebenaran firman sepenuhnya. Bukan cuma lihat gue diberkati, gue kaya raya. Saya udah bilang menjadi kaya tanpa Tuhan pun gampang. Hal yang kedua, lihat ke dalam dirimu. Amin. Lihat ke dalam dirimu, lihat keluar. Nah, kita sering berkata begini. Aduh, aku sudah cari pekerjaan. Aku sudah repot, sudah banyak kali application. Kok nggak bisa? Kok aku nggak diterima? Kok aku sukar? Saudara dengar baik-baik. Kalau Anda hidup di dalam tuntunannya Tuhan, Anda pasti akan melihat apa yang bisa Anda kerjakan dengan apa yang ada padamu. Are you with me? Lalu mungkin Anda berpikir, baik kalau gitu aku cari pekerjaan, aku akan kerja sebanyak-banyaknya, aku akan kerja sebaik-baiknya, dan aku akan kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu aku akan menjadi orang yang dermawan. Halo? Teori. Kalau Anda kerja setengah mati dan Anda sukses, akan amat sangat sulit untuk memberikan uang Anda kepada orang lain. Kenapa? Karena Anda akan berkata apa? Enaknya gua kerja setengah mati. Lu gak lihat gua banting tulang sampai kayak gini. Enak aja bayar perpuluhan. Enak aja kasih gereja. Nah. Tetapi katakanlah bahwa Anda orang yang generous. Termasuk salah satunya saat ini orang yang paling generous ya. Bill Gates dan Warren Buffett katanya 90% asetnya diberikan kepada charity. Tetapi bukan sekaligus blok 90%. Enggak. Bertahap dengan hasilnya dan bla bla itu caranya mereka memainkan angka-angka. Tetapi kita tidak perlu menunggu saat-saat seperti itu. Kenapa? Kalau kita sadar bahwa kita punya sesuatu yang bukan kita punya. Ngerti gak sih maksud saya? Bakat Anda bukan karena Anda belajar, bukan karena Anda sekolah, bukan karena Anda mampu. Lalu opportunity yang terjadi, lihat keluar. Semua Tuhan ciptakan. Bukan karena Anda pandai mencari peluang. Bukan karena Anda hebat melakukan terobosan-terobosan begini-begini. Tetapi itu semuanya dua momentum yang Tuhan atur. Dan sekarang yang ketiga, Anda percaya bahwa Anda lahir ke dunia karena ciptaan Tuhan. Maka kita perlu melihat ke atas. Yang ketiga adalah lihat ke atas, look up. Look up to God. Tidaklah cukup hanya melihat ke dalam, tidaklah cukup hanya melihat keluar, tidaklah cukup hanya menemukan pekerjaan yang cocok untuk saya, tetapi yang dibutuhkan oleh kita adalah pekerjaan yang membantu orang lain. Dan yang terakhir, Anda harus mengerti bahwa pekerjaan ini adalah misi Anda. Atau dengan kata lain, kata rohaninya, purpose and your destiny. Anda punya sebuah misi untuk melakukan pekerjaan. Kalau Anda dipanggil menjadi seorang seniman, Anda punya sebuah misi untuk menghasilkan karya seni. Kalau Anda dipanggil menjadi seorang businessman, Anda punya sebuah misi untuk berbisnis dan menghasilkan wealth untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menjadi kaya. Are you with me? Kalau Anda dipanggil menjadi seorang profesi, dokter, arsitek kayak Pak Philip, insinyur, kita harus menghasilkan karya-karya, bukan untuk nama kita dicantumkan, tetapi untuk menghasilkan karya bahwa kalau aku bisa berkreasi, apalagi arsitek, apalagi interior design, apalagi art, itu sangat dekat di hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berkata, I am the great architect.
lama-lama basah. Buka aja jasnya ya. AC-nya kurang lancar saudara. Sekalian dah mau nodong Anda. Kita sedang negosiasi untuk membeli AC baru. Kita akan tambah AC yang besar di sini. Kurang lebih $16.000. Bukan nodong, nembak. Kalau saudara tergerak untuk memberi silahkan. Mungkin dalam minggu-minggu depan kita akan install. Tapi kalau Anda tidak tergerak tidak apa-apa. Ini kesempatan untuk investasi di ladang Tuhan. Apa yang Anda punya? Bakatmu Anda bukan tukang AC. Anda nggak suruh naik tukang AC. Anda punya apa? Anda punya duit? Wah Pak saya nggak punya cuma 100. It's okay. 50. It's okay. Apa yang Anda punya? Gunakan untuk kemampuan, untuk kenyamanan kita bersama. Amin. Anda tidak memberi, it's okay. Tuhan pasti akan mencukupkan. Amin. Amin. Oke, jelas, clear. Kembali. Jadi sekarang kita lihat. Anda harus mengerti hidup kita diberikan Tuhan untuk melakukan sebuah misi. Selesaikan misi itu selama Anda hidup di dalam dunia. Miles Monroe pernah berkata begini. The richest place on earth is not bank, is not museum. Tapi cemetery. Kuburan. Kenapa? Karena begitu banyak bakat, begitu banyak kekayaan, begitu banyak buku, begitu banyak treasure yang terpendam di dalam orang tersebut mati yang belum sempat terekspos. Saya setuju. Terlalu banyak anak Tuhan yang mati, masuk surga bukan masuk neraka. Tetapi tidak accomplish the purpose, the mission. Karena kita salah diajarkan dalam hidup cuman berdoa, baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab. Tetapi kita tidak pernah dilatih untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Bahkan Paulus berkata bahwa tujuan untuk beribadah adalah untuk equipping the saint untuk menjadi berkat di dunia marketplace. Amin. Amin. Tujuan saya adalah seperti ini. Untuk membantu Anda. Makanya kita punya slogan, we help you to fulfill your destiny. Setiap kita punya destiny. Nah kita belajar mari dari seorang tua yang sangat tahu purpose dan destiny kehidupannya. Seorang tokoh yang menanti kelahiran Yesus. Siapa dia? Simeon. Kita buka Lukas 2 ayat 29 sampai 30. Ini orang yang sangat mengerti apa tujuan hidupnya. Apa purpose, apa misinya dia ada di muka bumi ini. Lukas 2 ayat 29 dan 30 berkata, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Apa sih sebetulnya makna perkataan Simeon ini? Yang Simeon katakan adalah seperti ini. Aku bisa mati sekarang. Pergi menghadap Bapa di surga sekarang. Aku ditempatkan di bumi untuk melakukan sejumlah hal, sejumlah perbuatan. Dan aku telah melakukannya dengan baik. Simeon tahu persis hidupnya bukan untuk KKR, bukan untuk ADR. Tahu ADR? Kalau ada kakak kan ada adik. Ya daripada saudara ngantuk-ngantuk ngormatin saya keterlaluan, mendingan saya ajakin guyonan dikit ya. Supaya saudara tidak terlalu serius. Saya sangat percaya dengan Alkitab katakan bahwa upahmu besar di sorga dengan memenangkan banyak jiwa. Tetapi bagi yang dipanggil untuk melakukannya, bagi yang berani bersaksi dan mau melakukannya, kita diberikan keberanian. Tetapi ada satu purpose, Simeon tidak memenangkan jiwa banyak. Even Yohanes Pembaptis tidak memenangkan jiwa banyak, tidak membaptis orang. Yohanes membaptis, bukan tidak membaptis, Yohanes membaptis. Tetapi Yohanes tidak melakukan mujizat yang luar biasa. Tetapi Yesus berkata, Yohanes adalah salah satu orang yang tahu purpose dan destiny-nya apa? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Simeon berkata apa? Bahwa aku sekarang bisa mati karena aku memang hidup untuk menanti Mesias dan menerima Mesias di bait Allah. Dan setelah aku menggendong baby Mesias, maka selesai tugasku. Bukan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang tinggi, bukan hal-hal yang spektakuler. Tetapi Simeon tahu persis panggilan hidupnya adalah hanya untuk menerima Mesias.
Dan dia nggak sirik dengan Petrus, nggak sirik dengan Paulus, nggak sirik dengan yang lain. Kenapa aku kok nggak dipakai seperti mereka? Kenapa aku kok nggak spektakuler mereka? Cuman sekedar menerima Yesus. Lihat bagaimana Simeon begitu tenangnya menghadapi kenyataan ini. Karena dia tahu persis bahwa itulah yang digariskan Tuhan untuk dia. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi orang kaya. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi orang yang punya high influence. Tidak semua orang dipanggil untuk mengalami sembuh dari kanker seperti anak saya. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi hamba Tuhan seperti saya yang bisa mengajar dan lain sebagainya. Tetapi Anda pasti punya panggilan dan panggilan itu datangnya dari Tuhan. Ketahuilah dan lakukanlah dengan setia. Tidak hanya dengan melihat ke dalam dan mengatakan aku memiliki bakat. Aku telah melakukannya. Enggak cukup. Tetapi juga tidak cukup dengan hanya melihat keluar dan berkata, aku ingin membuat dunia menjadi lebih baik. Tidak cukup. Tetapi Anda harus berkata bahwa pada dasarnya aku tahu bahwa aku punya panggilan tertentu. Dan dengan melihat ke dalam, aku menemukan itu. Dan melihat keluar, aku melakukan itu. Dan akhirnya aku tahu bahwa inilah purpose dan hidupku untuk memuliakan Tuhan. Are you with me? Cukup clear nggak? Jelas nggak? Jelas nggak? Simeon tahu dengan pasti. Dia dipanggil untuk sebuah misi. Dia punya karunia, dia punya talenta untuk melakukan misi. Dan dia melakukan misi itu dengan hati yang penuh bijaksana. Dengan hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu dia selesai melakukan misi itu, dia berkata, Tuhan, selesai tugasku. Angkat aku ke surga. Bukan karena Simeon frustrasi, udah tua pengen mati, bukan. Saya pernah berapa kali ngomong, kalau saya sudah selesai saya juga akan minta mati. Saudara banyak bilang, Om jangan sering bilang mati, jangan sering bilang mati. Saya bilang dengar baik-baik. Tidak ada kebahagiaan yang lebih penting, tidak ada kebahagiaan yang lebih luar biasa. Selain Anda mengerti tugasmu sudah selesai dan Anda menghadap Bapa di surga dengan baik. Saya nggak mau punya umur 80-90 tahun didorong di kursi roda, menjadi beban bagi anak cucu. Buat apa? Saya cuma mau sampai tugas saya selesai, maka saya akan menghadap Bapa di surga. Misi saya belum selesai. Sebab itu saya masih ada bersama dengan Anda. Saya bukan cuma mau mati masuk surga, tapi saya mau mission accomplished dalam kehidupan saya. Jelas? Nah sekarang saya masuk poin terakhir. Kita tahu look in. Kita tahu look out. Kita tahu look up. Tetapi banyak di antara saudara, saya tahu pasti berkata, Pak, teori itu gampang. Pak, ngomong seperti itu tuh mudah. Tapi kenyataannya Pak, untuk praktek hidup sehari-hari Pak, susah. Cari kerja itu susah Pak. Itu satu hal. Hal yang lain, ada orang bilang, Pak, saya kerja. Saya sudah menghasilkan banyak. Saya sudah capek. Dan saya tahu di dalam kerja itu banyak politik, banyak enggak benar, dalam bisnis itu banyak enggak karuan. I'm fed up of work. Ada banyak orang berkata seperti itu. Saya mabok Pak dengan bisnis, saya mabok Pak dengan pekerjaan, saya mabok Pak dengan situasi. Hati saya nggak happy semuanya seperti itu. Do you know why? Karena Anda melihat selalu dari sisi yang salah. Anda melihat dari sisi pencapaian orang itu dan Anda bawa kepada Anda. Atau Anda melihat dari sisi ketidakpencapaian Anda dan Anda bawa kepada proyeksi orang lain. Dan dua hal ini adalah bukan dua hal yang bagus. Sehingga membuat Anda tidak bisa rest. Selalu struggle, selalu gelisah, selalu ingin mencapai sesuatu, selalu ingin berkata sesuatu, selalu ingin melakukan sesuatu. Bahkan pekerjaan yang paling buruk sekalipun membuat kita frustrasi.
Karena tidak sesuai dengan keinginan hatimu. Nah, yang perlu ditanyakan, apakah keinginan hatimu sudah benar dengan Tuhan atau keinginanmu yang salah karena engkau melihat, mengadop keinginanmu dari keadaan dunia. Tangkap gak ini? Mungkin sejauh ini Anda belum bisa merealisasikan apa yang Alkitab katakan lewat saya tadi. Look in, look out, and look up. Dengan benar. Saya kasih satu figur. Jawabannya, Kejadian 1 ayat yang berapa berkata, God rest. Anda harus bisa rest di dalam penciptaan selesai di dalam Tuhan. Dan kalau kita sekarang sudah ada di dalam era perjanjian baru, kita harus rest untuk bukan hanya karena penciptaan sudah selesai, tetapi penebusan pun sudah selesai. Yesus berkata di atas kayu salib, it is finished. Coba lihat slide nomor 17, Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian istirahat. Saudara tahu kesalahan kita. Kita sering mau mengikuti pola Tuhan bekerja istirahat. Saya sudah katakan minggu lalu. Tuhan bekerja menciptakan Roh Kudus creation sehingga semuanya menjadi teratur dengan baik dan dia rest. Kita tidak perlu melakukan apa yang dia kerjakan. Kita tidak memulai dari pekerjaan karena Adam mulai dari rest, betul nggak? Marta nyurem. Apa nih maksudnya? Kita harus terima bahwa pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam penciptaan sudah selesai. Termasuk menciptakan Anda, bakat, karunia, talenta yang ada di dalam Anda. Anda tidak bisa rubah. Rest di dalamnya. Contoh, salah satu yang Anda tidak bisa rubah itu apa? Anda lahir jadi cewek. Anda milih nggak? Anda lahir dari suku Chinese. Milih nggak? Anda lahir dari golongan ekonomi yang nggak tahu saya. Apa itu menengah, apa itu tinggi, apa itu rendah. Anda milih nggak? Itu penetapan Tuhan yang tidak bisa kita ubah. Saya udah berkali-kali katakan, kalau saya bisa milih, saya tidak lahir dari orang Karawang yang tidak ada di peta, dari golongan Tionghoa peranakan, tahu peranakan? Campur baur, saya sering bilang di Indonesia saya dibilang Cina, di Cina saya dibilang Iniren, di Australia saya dibilang Indonesia, gak diterima di Australia, tapi saya diterima di dalam kerajaan sorga, benar gak? Saudara, kita tidak bisa menerima situasi, tidak bisa mengubah situasi seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita rest di dalam situasi atau bukan situasi, di dalam ketetapan yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita. Jangan mau berubah. Aduh, gua nggak suka nih. Contoh suami istri, aku nggak suka nih suamiku seperti itu. Aku mau suamiku jadi kayak dia. Stop. Atau sebaliknya, suami juga berkata, gua nggak suka nih istri gua mau istri gua kayak ini. Anda tidak bisa merubah. Amin. Terima apa adanya. Dan istirahat di dalamnya. Waktu Anda bisa menerima, Anda bisa rest. Tuhan sudah selesai dan Tuhan sudah rest. Maka kita mulai dari rest. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Sudah jadi belum? Loh, ada orang nggak? Sudah jadi belum? Adam tinggal apa? Nikmati, Tuhan bilang ambil makan. Tetapi bukan cuma nikmati ambil makan, tetapi Adam nanti punya tugas lain. Jadi Anda harus mulai segala sesuatu dari rest. Bukan dari works. Rest di dalam Tuhan. Rest di dalam kehendak Tuhan. Rest di dalam rencana Tuhan. Rest di dalam karunia Tuhan. Secara fisik Anda membutuhkan ritme rest dan work. Ayo, slide 18.
Tuhan berkata bahwa Anda tidak dapat melakukan pekerjaan Anda dengan baik kecuali Anda beristirahat. Karena itu, bekerjalah dengan keras lalu istirahat. Miliki ritme istirahat dan bekerja. Kita berkata itu baru masuk akal. Iya benar masuk akal. Profesor jantung saya berkata, kalau mau tidur enak, siksa tubuhmu. Olahraga yang capek, buat keringat ngocur sampai kamu lelah, malamnya pasti kamu tidur enak. Benar gak? Yes. Tapi, ada tapinya. Para ilmuwan berkata, kita capek kerja, banting tulang, apalagi ganjel kenek. Ya orang Indonesia kan bilang kerja keras, banting tulang. Makanya tulang dibanting-banting, jangan heran, nanti udah tua pada rematik. Udah tua pada encok, pegalinu, gosokin pak, gosokin ma gitu. Karena dibanting-banting tulangnya. Ya itu kerja yang keterlaluan. Tetapi sekarang ada lagi satu research yang berkata, tidur yang banyak tidak menjamin Anda rest. Research berkata tidur minimal yang normal 7-8 jam. Tapi Anda bisa tidur 7-8 jam, Anda bisa tidur 10 jam, tapi Anda tidak rest. Sangat bisa. Salah satunya kalau ada penyakit namanya sleep apnea. Saya termasuk salah satunya, sleep apnea. Kadang-kadang kalau tidur gelagapan dulu, tapi sekarang sudah puji Tuhan, sudah hampir tidak ada. Dan saya pernah di research, saya pernah masuk rumah sakit, dicek dengan komputer, sleep apnea saya parah. Sampai kayak orang mau mati keselak gitu loh, susah bernafas. Itu penyakit. Tetapi ada yang bukan penyakit, tetapi karena kejiwaan. Anda berdoa, Anda tidur 7-8 jam, tetapi begitu Anda bangun, Anda lelah, Anda capek, Anda tired. Apa tuh namanya? REM, katakan REM. REM itu. Rapid Eye Movement. Para ilmuwan berkata, inilah yang terjadi penyakit di dalam kehidupan kita sekarang. Kenapa? Karena Anda membawa yang Anda kerjakan, yang Anda pikirkan, tidak bisa Anda taruh, Anda tidak bisa rest, Anda bawa ke tempat tidur. Jadi pada waktu Anda tidur, alam bawah sadar Anda mengolah semuanya di sini, sehingga Anda bangun dengan keadaan tired, capek, fatigue, dan lain sebagainya. That's REM. Angkat kakimu, injek REM. Rapid Eye Movement. Ini tanda bahwa Anda tidak rest. Ini tanda bahwa Anda tidak menerima situasi yang Anda hadapi. Secara firman Tuhan, Anda ingin mengubahnya dengan kemampuan Anda. Anda ingin mencobanya dengan cara Anda. Coba kita buka, slide 19. Mazmur 3 ayat 6-7. Ini yang Alkitab katakan tentang REM. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ini dablek ya. Betul nggak? Lu ngorok aja lu tidur kayak babi, lu sering gak dengar gitu? Orang yang gampang ngorok, orang yang gampang tidur, saudara suka maki kayak babi. Dasar gak punya pikiran lu. Padahal itu adalah orang yang paling bahagia, tahu gak? Kita sering salah kaprah. Ada banyak orang yang susah banget tidur. Sampai ke dokter, sampai beli obat ini, sampai begitu, sampai begini. Itu karena kejiwaan Anda terus bermain. Kejiwaan Anda terus masih dipengaruhi oleh alam pikiran yang Anda bawa. Tetapi Pemazmur 3 ini berkata, 10.000 orang ada di depanku, ada di sebelah kiri kananku, mengancam aku. Emangnya gua pikirin? Nah, inilah cara hidup yang rest. Alkitab berkata, apakah dengan kamu khawatir mikirin hari besok, kamu bisa mengubah hari esok? Tidak, Alkitab katakan.
Apakah dengan khawatir, dengan membuat rencana, dengan begini, dengan begitu, Anda bisa melewatinya? Belum tentu. Tapi serahkanlah kepada Tuhan karena Dia yang memanggil hidupmu, look in, look out, and look up to Him. Pada waktu tugas Anda belum selesai, Tuhan pasti buka jalan keluar. Inilah yang orang percaya kepada Tuhan. Bukan ngorok kayak babi, bukan. Saya sangat kagum kepada kemampuan tidur Bapak Gembala saya. Itu baru perjalanan ke City 5 menit belum nyampe di sebelah saya baru aja seret jalan gitu, dia bilang, haleluya, haleluya. Tapi begitu nyampe, bangun, puji Tuhan sudah sampai ya Sam. Nah, cepat sekali tidur dan bangun. Dia nggak kena penyakit rem, dia remnya blong. Saya in between. Saya tidak terlalu cepat seperti dia, tapi saya juga tidak lama-lama. Kalau saya sedang mau tidur sampai lama nggak bisa tidur, itu pasti saya sedang stres, sedang banyak pikiran. Dan biasanya saya berdoa ambil perjamuan kudus, saya tengking. Saya minta Tuhan berikan saya ketenangan untuk tidur. Nah, saya berikan beberapa contoh orang yang seperti itu. Saudara pernah tahu cerita tentang Madonna? Angkat tangan dong biar saya tahu semangat. Madonna. Siapa Madonna? Seorang artis penyanyi yang sangat istimewa. Madonna diinterview dalam sebuah majalah Vogue dan dia berkata begini. Setiap kali aku mencapai sesuatu, aku merasa seperti seorang manusia istimewa. Tetapi setelah beberapa saat, aku merasa biasa-biasa lagi dan tidak menarik lagi. Sehingga aku merasa aku harus melewati semua ini lagi dan aku harus melakukan dorongan untuk aku bisa hidup keluar dari ketakutan yang mengerikan menjadi manusia biasa-biasa saja. Aku harus membuktikan kepada dunia bahwa ini aku seseorang yang hebat. Sudah lihat apa yang Madonna kerjakan? Madonna mau supaya apa yang dia kerjakan dibilang hebat oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berikan contoh. Saudara pernah nonton film Chariot of Fire? Nggak tahu, apa itu Om? Film apa Om? Film apa itu Pak? Wah, kalau film drakor tahu loh ya. Chariot of Fire adalah film yang sangat terkenal, film rohani, yaitu Eric Liddell. Eric Liddell itu seorang pelari dari Inggris yang memenangkan hadiah dari Olimpik. Saya lupa tahunnya. Ini bukan tentang Eric Liddell-nya, tetapi teman Eric Liddell yang satu tim dengan dia di Olympic team, itu namanya Harold Abraham. Harold Abraham diwawancara oleh TV dan media. Dan dia berkata, mengapa aku harus lari dalam 100 meter yard olimpiade? Aku memiliki 10 detik untuk membenarkan seluruh keberadaanku. Jadi lari dalam 100 yard itu dia harus lari sedemikian rupa. Karena itu saat-saat yang paling ekstatik, paling klimak. Dan pada waktu dia berhasil melakukannya, dia merasakan bahwa hidupnya berarti. Hidupnya sesuatu menjadi somebody. Saudara lihat apa yang dinamakan ini? Madonna berkata, aku mau orang memperhatikan aku. Aku mau jadi orang hebat. Sementara Harold Abraham berkata bahwa aku mau orang lihat keberadaanku. Semuanya apa? Bicara tentang me dan bicara tentang keberhasilan me, kemampuanku dan untuk apa namanya? Pekerjaan yang dia kerjakan adalah dasar dari pekerjaan yang dia inginkan. Bukan apa yang Tuhan mau. Are you with me? Dan inilah sebetulnya landasan dari kesia-siaan. Untuk apa mereka bekerja? Untuk apa mereka ingin melakukan sesuatu? Untuk apa ingin berprestasi? Karena ada dorongan yang dunia tawarkan bahwa when you somebody, people will respect you. Saudara, kita banyak mau dikagumi oleh manusia. Tapi kekaguman manusia itu umurnya berapa sih?
Tapi Anda tidak pernah berpikir Anda mau dikagumi oleh Tuhan. Dan Anda tidak akan pernah bisa membuat Tuhan kagum dengan hasilmu. Kalau Anda tidak melakukan apa yang Dia tanam di dalam hidupmu. Dan Anda tidak bisa menemukan apa yang Tuhan tanam di dalam hidupmu. Kalau Anda tidak rest di dalam Dia. Madonna perlu tahu bahwa dia melakukan sesuatu pribadi yang spesial dan tidak menjadi manusia biasa-biasa saja. Bahwa dia adalah seseorang yang hebat. Harold Abraham mengakui bahwa memposisikan dirinya bahwa aku ini orang yang benar dalam keadaanku sekarang. Wow. Itulah yang membuat hidup orang menjadi berantakan. Sekarang saya sodorkan, waktu saya sudah habis tapi tinggal saya minta 5 menit lagi. Apa solusinya? Solusinya sederhana. Buka Ibrani 4 ayat 9. Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia 1 hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. When you find your talent, look in. And you proses your talent menjadi sesuatu yang berguna bagi lingkungan. Dan engkau tahu itu misimu. Maka engkau sedang mengerjakan yang Tuhan inginkan. Dan engkau rest di dalam keberadaanmu. Soal hasilnya itu urusannya Tuhan. Nangkap gak sampai sini? Ada orang yang dipercaya Tuhan. Contoh saya, jangan orang lain lah. Gembala. Ada orang yang dipercaya oleh Tuhan gembala jemaat 10.000. Ada yang dipercaya jemaat 1.000. Ada yang dipercaya jemaat 500. Ada yang dipercaya 300. Itu bukan prestasi. Tetapi kita rest di dalam apa yang Tuhan panggil di dalam diri kita. Dan apa yang kita kerjakan. Dan kita rest di dalam Tuhan tidak mencapai hasil untuk menjadi somebody. Untuk dipuji orang. Untuk melakukan perkara-perkara besar. Teologi modern sekarang memancing kita. Merangsang kita untuk melakukan sesuatu perkara yang besar bagi Tuhan. Saya berkata tidak perlu dipromosikan. Waktu engkau mengerjakan sesuatu yang dari Tuhan. Pasti itu kelasnya Tuhan. Belum tentu dalam skala jumlah. Belum tentu dalam skala kehormatan, tapi dalam skala yang kemujizatan pun, yang tidak mungkin pun, itu bisa engkau alami, amin. Ini loh yang kita mesti kejar, ini yang kita mesti cari. You rest in God. Masih tersedia 1 hari perhentian bagi umat Allah. Nah, jangan terus waktu perhentian, Pak, saya nggak kerja, tapi saya di rumah bersih-bersih, kerjakan ini, kerjakan itu. No. Maksud saya bukan gak boleh bersih-bersih, tetapi kita harus punya waktu untuk bagaimana supaya kita bisa rest bersama dengan Tuhan. Karena waktu Anda rest dengan Tuhan, itu kekuatan sedang diperbaharui dalam diri kita. Are you with me? Bukan cuma rest dari pekerjaan Anda, tapi ini istri saya jadi saksi. Hampir setiap pagi, hampir setiap malam, sebelum naik tidur dan sebelum bangun tidur, saya rest di dalam hadirat Tuhan. Saya sembah Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Saya tidak berdoa minta. Saya menyembah. Saya rest, saya sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Dan pada waktu kita seperti itu, maka Roh Kudus yang dalam Kejadian 1 tadi, hovering, Roh Kudus melayang-layang di sekitar kita, yang ada di dalam kita. Dia memberikan inspirasi. Tiba-tiba timbul. Hari ini kerjakan ini. Hari ini kerjakan itu. Satu contoh. Rabu yang lalu. Saya lagi hovering dengan Tuhan. Lagi bangun pagi. Satu kalimat Roh Kudus berkata. Today is different. Bukan Rabu ini, Rabu minggu lalu. Today, hari ini aku akan buat sesuatu yang spesial. Saya tanya tapi gak ada penjelasannya. Saya masuk ke kantor, saya buka saat teduh, saya dapat ayat yang sangat bagus. Saya pikir ini dari Tuhan. Lalu kami ke KM. Sampai KM, Roh Kudus dalam diri saya ngomong lagi. Hari ini something special. Dan saya sampaikan kepada jemaat KM saya. Mereka penasaran. Apa om? Apa om?
Saya nggak jawab. Saya bilang I don't know. Tapi rasanya spesial. Lalu kita sharing. Selesai sharing, saya nggak altar call. Saya nggak panggil doa. Seseorang tiba-tiba sharing. Dan bicara tentang kehidupannya. Setelah sharing ditutup. Saya berdoa biasa. Hadirat Tuhan begitu kuat, begitu turun menjamah. Dia debuk jatuh di lantai dan dia berbahasa roh dan semua kita 1 KM berbahasa roh. Something good is happen when you are rest. Pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara dikasihi Tuhan, rest di dalam Tuhan is not wasting time, but it's worth it. Untuk kita sungguh-sungguh punya kehidupan intim, karena pada waktu kita rest dengan Tuhan, Tuhan berikan inspirasi kepada kita untuk melakukan sesuatu yang indah. Kita tundukkan kepala, kita siapkan perjamuan kudus. Saudara yang di rumah, siapkan perjamuan kudus Anda. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bisa rest, karena Bapa di sorga sudah rest. Kita bisa rest, karena Tuhan Yesus sudah rest. Dan Tuhan Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Dan inilah bukti bahwa kita sudah selesai. Kita sudah finish. Tuhan Yesus sudah finish. Kenapa? Karena kita masuk di dalam restnya Tuhan, bukan restnya kita. Yuk kita bangkit berdiri. Bapa, kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami hampiri Engkau. Dan biarlah kami semuanya tidak masuk dalam jebakan rem. Rapid eyes movement. Tapi kami masuk dalam firman-Mu rest. Sehingga ritme atau irama bekerja dan beristirahat. Atau kami balik, beristirahat dan bekerja. Itu boleh kami nikmati. Bukan cuma kami rest secara fisik. Tapi kami rest secara jiwa dan secara roh. Karena Kau sudah memikulnya di atas kayu salib Tuhan. Karena Engkau sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Bapa, Engkau menyelesaikan penciptaan. Lalu Adam jatuh sehingga kami terpapar, sehingga kami terpuruk. Tetapi Yesus Engkau hadir dan Engkau naik ke kayu salib. Dan Engkau berkata, it is finished. Engkau rest di sebelah kanan Bapa. Dan kami sekarang menikmati rest itu kembali Tuhan. Kami rest dan kami percaya pada waktu kami selesai rest. Kami akan bangkit dan kami akan menghasilkan produktivitas yang terbaik dalam bidang pelayanan kami, dalam bidang pekerjaan kami, dalam bidang sekolah kami, dalam bidang rumah tangga kami, dalam bidang segala aspek kehidupan kami. Kami akan fruitful, kami akan punya kuasa. Kami tidak dikuasai, kami tidak mencari nama besar, kami tidak mencari kekayaan, kami tidak mencari kehebatan, tapi yang kami cari adalah Engkau Tuhan. Dan kami mau mengaplikasikan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu, untuk benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati untuk hidup kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami rest di dalam Engkau, kami masuk dalam peristirahatan yang sudah Engkau siapkan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan para koordinator boleh berdiri di depan.